Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Kamis malam Jumat Masjid Risalatul Mustaqim rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam tentu kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita sebagai pernyataan terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ketaatan, sehingga pada malam hari ini kita masih diringankan langkah kita untuk memenuhi undangan Allah Ta'ala, yakni menunaikan ibadah sholatul jamaah. Kemudian kita sempurnakan keutamaannya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi investasi akhirat kita. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pada pertemuan malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas satu di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat nomor 7. Ayat ini masyhur karena sering dibaca. Yang tema besarnya dari ayat ini adalah asyukru billah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur pakai shin, bukan pakai sin. Syakaro itu bersyukur. Kalau sakaro itu mabuk. Jadi nanti melafalkannya salah, itu bisa-bisa artinya jadi salah. Itulah pentingnya sedikit banyak, walaupun tidak lancar, tapi kita tahulah arti dari bacaan itu. Misalkan kalau kita baca ayat afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, itu pakai kha, ada ngoroknya. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana onta-onta itu diciptakan? Itu kalau membacanya khuliqat, afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat, itu jauh artinya. Khuliqat itu pisau cukur.
Di pisau cukur itu bahasa Arabnya khalaqa. Kalau kita membacanya afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat, apa kamu tidak memperhatikan bagaimana unta-unta itu dicukur? Kenapa Quran merintah ndelok unta cukuran? Jadi ini pentingnya kita didik-didik ngaji. Termasuk syukur ini, bersyukur. Syakaro pakai shin titik 3. Ya, kalau sakaro itu artinya mabuk. Surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang jadi pangkal kaji kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa id ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, memberi satu maklumat, memberi satu maklumat itu ya peringatan. Kalau bahasa attention, warning. Nah, attention. Ya. Intinya ini lampu kuning lah. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan ayat ini. Dahsyat sekali. Satu ayat ini kalau kita pahami agak sedikit mendalam lah, itu akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Jadi memang ngaji dengan diilmui itu akan jauh berbeda dengan ngaji sekedar membaca, walaupun sama-sama dapat pahala. Contohnya ayat ini, wa id ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberikan satu maklumat. Apa maklumat dari Allah tersebut? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, maka niscaya aku akan menambah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Mulai membentuk posisi asli. Jadi ketika kita itu bersyukur, maka sesungguhnya kita itu sedang mengikat nikmat. Jadi ketika kita tidak ingin nikmat yang sudah kita terima ini lepas, maka salah satu caranya, atau bahkan bisa kita katakan satu-satunya cara, itu adalah bersyukur. Karena ini sudah janjinya Gusti Allah. Allah sudah memberikan satu pernyataan. Dan innallaha la yukhliful mi'at. Allah tidak bakal mengingkari janjinya. Jadi apapun saja yang sudah kita terima, ini adalah bentuk kasih Allah kepada kita, yang timbal balik dari kita adalah bersyukur. Dengan makna syukur yang sebenar-benarnya. Jadi selama ini kadang-kadang kan makna syukur itu kan sempit. Syukur itu kadang-kadang hanya teraplikasi, hanya terwujud dengan ucapan alhamdulillah. Misalkan setelah mendapatkan rezeki, misalkan alhamdulillah, ya itu tidak salah, tetapi kurang sempurna. Itu baru as-syukru bil lisan, syukur dalam ucapan. Karena syukur yang sebenar-benarnya syukur itu adalah syukur yang paling tidak mengandung 3 unsur. Unsur ucapan, as-syukru bil lisan, unsur hati, kita betul-betul meyakini bahwa semua nikmat ini adalah karunia dari Allah. Dan as-syukru bil arkan, syukur dengan anggota badan, syukur dengan action, ada bukti nyatanya, ada bayinnya, ada kwitansinya, ada buktinya. Itu baru syukur yang sempurna. Tapi ngapunten, ini tidak gampang, Pak. Karena keutamaannya luar biasa. Sesuatu itu kita rasakan, kalau mendapatkan pahala yang besar itu mesti lakonane itu berat, Pak. Syukur ini gampang, mudah kita ucapkan dengan bahasa lisan, tetapi kadang-kadang sulit kita aplikasikan dalam bahasa perbuatan.
yang secara sederhana di dalam bahasa Indonesia, syukur ini kan dibahasakan dengan bahasa terima kasih. Artinya setelah menerima ya kita harus ngasih, itu baru sempurna. Bisa kita bayangkan kalau hanya input saja yang masuk, tidak ada outputnya, itu tidak sehat, Pak. Tubuh kita ini kalau dimasuki makanan terus tidak ada yang dikeluarkan, itu namanya penyakit. Gitu, maka dinamakan sehat itu kalau pembuangannya lancar. Buang air besar lancar, buang air kecil lancar, itu berarti tubuh kita itu sehat. Karena di samping masuk ada yang keluar. Demikian pula lah rasa syukur ini. Setelah kita itu menerima banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dikatakan banyak itu tidak terhitung memang nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa. Dengan alat hitung yang secanggih apapun tidak akan bisa. Saking banyaknya. Unlimited, tidak terbatas nikmat Allah. Lebih-lebih nikmat iman ini loh, nikmat Islam. Ini kalau tidak direnungi kadang-kadang tidak sampai. Nah, maka Allah Ta'ala itu memberikan satu jaminan. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, baik itu syukur dengan lisan, syukur dalam hati, maupun syukur dengan perbuatan. Termasuk kita mau melangkahkan kaki dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah ini, masjid ini, untuk menunaikan ibadah sholat. Kemudian kita mau bertolabul ilmi. Ini adalah salah satu wujud nyata, bentuk konkret dari rasa syukur kita kepada Allah. Nah, ini nanti berarti Allah akan menambah nikmat kita itu. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Allah sudah berjanji, la azidannakum, aku akan tambah nikmat itu. Maka tadi saya katakan, jadi syukur itu dahsyat. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu bercerita begini, adalah Rasulullah SAW. Itu beliau kalau melihat sesuatu yang menyenangkan bagi beliau, menggembirakan, ucapan beliau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Itu ucapan Rasulullah. Jadi kalau beliau itu melihat sesuatu yang menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah semua kebaikan-kebaikan yang ada. Dan kalau beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, melihat sesuatu yang beliau tidak berkenan, yang beliau tidak inginkan, kinten-kinten yang saya ngapunten, beliau mengucap napa, Pak? Napa? Bukan innalillahi ternyata dalam hadis ini. Alhamdulillahi ala kulli hal. Itu ucapan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang mireng Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Kalau Kanjeng Nabi itu melihat sesuatu yang beliau tidak berkenan, beliau mengucap alhamdulillahi ala kulli hal. Artinya apa? Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Artosipun napa mawon sing terjadi, saya tetap bersyukur kepada Allah. Ini kelas tinggi, Pak. Kelas tinggi. Walaupun kita mengucap innalillahi tidak salah, karena memang ada perintahnya juga. Itu standar, Alladzina idza asobatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bersyukur dalam segala situasi dan kondisi. Ini yang sulit. Dan lanjutan ayat ini perlu kita perhatikan. Wala in kafartum, dan jika engkau ingkar kepada nikmat yang telah aku berikan,
Kufur nikmat, ingkar. Ingkar dari nikmat Allah itu artinya kufur nikmat. Yakni sitru nikmatil mun'im au ya'malu mukhalafatul mun'im. Artinya menutup-nutupi nikmati Gusti Allah. Dadi mboten ngetok-ngetokno napa nikmati Gusti Allah. Misale oleh rezeki dhuwit sing akeh, niku koyo-koyo sing diketokno niku usahanya. Oh, anjene aku iki strategi bisnisku berhasil. Anjene aku pinter, aku lek ngatur keuangan, manajemenku bagus. Itu namanya kufur nikmat. Tusitru nikmatil mun'im au ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau melakukan perbuatan yang menyelisihi maksud dari yang memberi nikmat. Nah, ini kelihatannya sepele, tapi kadang-kadang ini banyak yang terjerumus. Jadi itu kufur nikmat itu. Sitru nikmatil mun'im, menutup-nutupi nikmat, au ya'malu, au melakukan perbuatan yang itu menyelisihi mukhalafatul mun'im, yang menyelisihi maksud dari yang memberi nikmat. Contoh misalnya diparingi nikmat saged tumbas mobil. Lah motor niku lho, lan digawe nanggene napa nggen maksiat, nanggene kafe, nanggene tempat-tempat yang di dalamnya itu ya mengundang kemurkaan Gusti Allah. Itu berarti nikmat yang diberikan Allah berupa mobil tadi dipergunakan untuk sesuatu yang Allah tidak berkenan. Itu namanya ingkar. Nah, seperti ini nanti akan berpotensi diganti nikmat itu menjadi azab. Itu peringatan Gusti Allah. Walain kafartum, lek kamu ingkar kepada nikmat yang aku berikan, sing betulnya tadi itu ya menutup-nutupi atau dikanggokno gak semestinya, gak sesuai dengan maunya Gusti Allah. Wong jenengan mau lho Pak, kalau memberi sesuatu kepada putra-putri panjenengan terus digunakan tidak sebagaimana mestinya, kan ya ndak berkenan toh. Misalnya jenengan nemasaken sepeda motor, butuhe lari niku lek sekolah cek tambah sregep, lek butuh les cek gak leren ngeterno cek mandiri, lah kok tambah sepeda motor itu diprotoli, digawe trek-trekan, sekolah malah bolosan. Hak cekin sepeda motor niku dipanggil gurune, lek putrane jenengan bolos 15 dino gara-gara duwe sepeda motor anyar. Iku mesti jenengan lek ngono mulai meneh tak dol sepedamu. Tapi kalau jenengan punya putra dibelikan sepeda motor, seisuk wis dilapi, digawe sesuatu sing bermanfaat, orang kayak ngojek, masuk arek sekolah kayak ngojek, itu jenengan masih senang, berkenan. Itulah di dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan peringatan. Walain kafartum, kalau kamu ingkar maka tidak akan lama aku akan ganti nikmat itu menjadi azab. Maka sudah sepatutnya lah kita dalam hidup ini memuji Allah dan bersyukur atas segala rahmat yang kita terima. Lebih-lebih kita ini sudah diberi hidayah Islam, diberi hidayah iman, yang ini sangat mahal. Yang ini kalau ditimbang dengan dunia seisinya sekalipun masih lebih berat nikmat iman ini. Sehingga sikap syukur ini adalah akhlak yang terbaik dari seorang hamba kepada Allah. Walaupun Gusti Allah niku mboten butuh dari apa yang disyukurkan oleh manusia itu. Gusti Allah itu tidak butuh terima kasih dari manusia. Artinya apa? Walaupun manusia itu napa nggih, mboten muji Gusti Allah, Allah itu tetap mulia, ngoten lho maksudnya. Jadi Allah itu sama sekali tidak bergantung kepada makhluknya. Jangan dikira kalau kemudian jenengan gak jamaah 10 dina terus Gusti Allah goleki. Terus aku sembahyang jamaah sregep, urip wis ngene ae, mulai meneh tak leren aku. Jarno apa?
Gusti Allah tidak butuh itu. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "Ya bani Adam, wahai manusia, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'ah." Wahai manusia, umpama kabeh menungso mulai manusia pertama Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir itu semua menjadi orang yang baik sebagaimana baiknya orang yang paling baik di antara kamu. Gampangane kabeh kok Kanjeng Nabi lah. Kabeh apik kabeh. Tidak ada yang brengsek sama sekali. Semua jadi orang yang baik. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'ah. Itu semua tidak akan menambah kebesaran kekuasaanku, nggak ngefek. Saking agungnya Gusti. Sebaliknya, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau saja sekiranya, seandainya mulai manusia pertama sampai manusia terakhir jadi manusia yang jelek seperti manusia terjelek dari kamu, kabeh kok Fir'aun lah kata. Termasuk jin juga, kabeh jadi makhluk yang durhaka kepada Allah. Apa kata Allah? Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Apa ndak gagah Gusti Allah? Iku gak bakal ngurangi kebesaran kekuasaanku sedikit pun. Aku gak rugi babar belas. Nah itu, maka kita bersyukur itu ya dalam arti bukan untuk Allah, bukan, tapi untuk kita sendiri. Karena kesyukuran kita sama sekali tidak menguntungkan Allah. Sebaliknya, kekufuran kita juga tidak merugikan Gusti Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran ini tentang kisah tentang Nabi Sulaiman. Disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Naml. Kita cari surat An-Naml ayatnya nomor 40. Nanti bisa panjenengan ulang kaji di rumah. Ini menerangkan bagaimana kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang sering saya ceritakan, Nabi Sulaiman ini nanti di akhirat akan dijadikan hujah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang di dunianya itu bergelimang harta, menyandang pangkat dan jabatan, tapi kemudian mereka itu lupa kepada Allah. Nabi Sulaiman ini adalah nabiullah yang ia mempunyai kekuasaan, mempunyai harta yang banyak, dan mempunyai nubuwah kenabian. Apa ndak hebat itu? Maka dalam surat An-Naml diceritakan ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ceritanya ketika Nabi Sulaiman itu ingin memindahkan singgasananya Ratu Balqis dari negeri Sabah. Kemudian Nabi Sulaiman ya mengumpulkan semua pasukannya baik dari kalangan jin maupun manusia. Itulah salah satu kehebatan Nabi Sulaiman juga. Beliau bisa mengendalikan jin. Dalam arti menaklukkan ya, bukan berkawan. Sekarang juga banyak orang berkawan dengan jin, tapi kadang malah diperbudak. Nabi Sulaiman diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala, bisa mengerti bahasa binatang, maka pasukannya tidak hanya manusia. Jadi ketika Nabi Sulaiman itu mempunyai keinginan untuk memperjelas dan mempertegas dakwah beliau di hadapan Balqis, beliau ingin menunjukkan ya, bahwa kuasa Allah itu di atas segala-galanya. Maka beliau kumpulkan
Beliau tanya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Balqis? Kemudian ayat 39-nya, qala ifritum minal jinni, ifrit dari golongan jin ini berkata, nanti ini bisa kita bandingkan ya, ternyata mulia mana manusia sama jin itu nanti. Ifrit berkata dari golongan jin, ana atika bihi qabla an takuma mim maqamik. Kula Raja Sulaiman, kula saged mindahno istana Balqis sebelum Anda bangkit dari singgasana Anda. Dadi sadurunge jenengan ngadeg pun teka niku singgasana niku. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan sungguh aku kuat melakukan itu dan saya dapat dipercaya. Mboten kedabus kula niki. Itu jawaban dari Ifrit. Ifrit ini minal jin, dari golongan jin. Kemudian Nabi Sulaiman semacam melelang gitu. Ono sing iso luwih cepet ae. Jadi tekok lungguh ten ngadeg niku lho dianggap kesuwen kali Nabi Sulaiman. Sehingga dilelang lagi. Ayo sapa sing iso luwih cepet? Maka menjawablah qalal ladzi indahu ilmu minal kitab. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Ini ulama, orang yang alim, orang yang berilmu, dan ilmunya berdasarkan kitab, bukan berdasarkan bisikan-bisikan dari setan. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Kula Raja Sulaiman, insyaallah kula saged memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Anda berkedip. Jenengan dereng kedip ini pun teko niku. Ini diceritakan Quran loh, Pak. Ini bukan dongeng loh ini. Ini the true story. Al-qasasul haq. Kisah-kisah yang nyata yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Dan itu ternyata bisa. Dan itu nyata. Ini namanya teknologi rohani. Ini ternyata manusia itu punya kekuatan yang lebih dahsyat dengan ilmu yang didasari dari petunjuk ilahi. Itu lebih hebat daripada apapun saja yang direkayasa oleh makhluk yang selain manusia tadi itu. Jadi jin itu kalah. Dan betul ketika Nabi Sulaiman napa moro kedip ini tiba-tiba di depannya itu sudah tiba itu singgasananya Ratu Balqis. Nah, begitu Nabi Sulaiman melihat singgasananya Ratu Balqis ini temenan di depannya, karena napa niku ilmu yang disampaikan oleh seorang yang indahu ilmu minal kitab, yang didapat dari kitab, dari petunjuk-petunjuk Allah. Nabi Sulaiman kemudian tidak menyombongkan dirinya atau tertawa, iki lho wancane aku hebat. Sama sekali tidak begitu. Coba kita lihat, ini terkenal ini ucapan Nabi Sulaiman ini. Qala, begitu Nabi Sulaiman melihat kekuasaan Allah yang terwujud di dalam ilmunya orang yang mengambil dari Alkitab tadi itu, Nabi Sulaiman kemudian mengatakan qala hada min fadli Rabbi. Nah, ini loh Pak. Ini sikap orang yang beriman terhadap sesuatu yang ia lihat, yang ia rasakan, yang berupa karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang beliau ucapkan? Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya ayat ini, ucapan Nabi Sulaiman ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 40 ini, itu biasanya ditempelkan di mobil-mobil itu untuk kaligrafi itu. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Untuk apa? Liyabluwani aaskuru am akfuru. Ini sebenarnya untuk menguji aku, apakah aku jadi hamba yang bersyukur, apakah aku jadi hamba yang kufur. Dengan diberi karunia yang seperti ini, aku kemudian bersyukur atau kemudian aku kufur, aku malah lalai dengan karunia ini, melalaikan aku dari Gusti Allah. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Sulaiman. Karena apa? Karena waman syakara fa innama yaskuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, maka hakikatnya ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Tetapi waman kafara, barang siapa yang ingkar, fa inna rabbi ghaniyun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, kata Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan maha mulia. Dia Gusti Allah itu tidak butuh kepada hamba-hambanya. Maka kesyukuran itu sesungguhnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman. Ketika beliau mendapatkan karunia yang luar biasa seperti itu, beliau bersyukur. Nabi Ayub, ketika beliau mendapatkan ujian, yang ujiannya itu tidak tanggung-tanggung. Jadi putra-putrinya, anak-anaknya semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Hartanya yang dulu banyak itu semua habis. Kemudian beliau diberi penyakit yang kalau misalkan itu sekarang ini tidak terdiagnosa oleh medis penyakitnya itu. Penyakit kulit yang kalau dipakai bergerak itu protol, Pak, tangannya itu. Kulitnya itu protol, sampai begitu. Tapi kita lihat apa yang beliau ucapkan. Wa ayyuba, kata Allah, dan hambaku Ayub itu, idnada rabbahu rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba, dan hambaku Ayub itu, ketika ia idnada rabbahu, dalam kondisi seperti itu loh, beliau nada rabbahu, beliau berdoa kepada Allah dengan ucapan seperti ini, Rabbi, Gusti, anni masaniyad durru, aku ditimpa ujian, aku ditimpa sakit yang seperti ini, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Apa ndak hebat? Artinya Nabi Yakub itu pasrah yakin bahwa ini semua adalah pemberian dari Allah, ujian dari Allah. Ngeten niki abot, Pak, abot. Ini kalau kita sehat mungkin bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau kita pas loro dhewe niku abot nih. Merasakan sakit itu berarti kita sedang disapa oleh Allah taala. Ya. Kadang-kadang Allah itu menguji hambanya dengan ujian yang berat. Liyasma'a tadarru'ahu, kata Allah. Aku kangen mendengarkan rintihan hambaku itu, aku kangen karena aku sayang. Aku cinta kepada hambaku itu. Berbeda dengan orang yang justru diujo, dikasih yang namanya istidraj, dilulu Gusti Allah. Wis tuwukno ya, seneng-senengno, tak gerojok duit, tak gerojok kekuasaan. Tapi Allah sama sekali tidak akan menoleh orang seperti itu.
Tapi orang yang dicintai oleh Gusti Allah, kita lihat Nabi Sulaiman kayak begitu, Nabi Ayub kayak begitu. Rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Kulo yakin Gusti jenengan adalah zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebaik-baik zat yang menyayangi hambanya. Yang ketiga yang diabadikan dalam Quran adalah pelajaran Luqman kepada putranya. Surat Luqman ayat 12. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Luqman itu hikmah, kebijaksanaan. Maka Al-Quran menjadikan Luqman ini sebagai model, sebagai contoh bagaimana orang tua itu menanamkan pendidikan atau tarbiyatul aulad kepada anak-anaknya. Itu Luqman. Karena Luqman itu hikmah, punya hikmah. Hikmah itu napa nggih? Kebijakan, wisdom. Contoh yang sering saya ceritakan, Luqman itu kalau mendidik anaknya itu langsung praktek. Ketika Luqman mengajarkan kepada anaknya betapa jalan istiqomah ini berat, betapa kita itu kalau mendengarkan omongan orang tidak akan ketemu, kita tidak akan bisa melakukan satu perbuatan yang semua itu setuju, tidak akan bisa, Pak. Itu ghayatun la tudrak, cita-cita yang tidak akan pernah sampai. Jadi pro kontra itu pasti. Jika Luqman mengatakan, kalau kita itu mendengarkan omongan orang, mbok nglakoni opo ae, mesti ono sing pro, mesti ono sing kontra. Akhirnya dalam rangka membenarkan teori ini, Luqman mengajak putranya, ayo kita coba kebenaran teori ini. Kita berjalan ke pasar membawa seekor keledai. Nanti kita dengarkan apa komentar orang. Dituntunlah keledai itu oleh Luqman dan anaknya. Apa komentar orang? Bapak ambek anak padha gawe endose. Lha iku timbangane dituntun mbok ditumpaki po. Nah, krungu le amene salah kan awake dhewe. Lek ngono ditumpaki bareng-bareng le. Kok ya apa omongane wong, komentare wong ya apa? Ditumpaki itu. Orang tidak mengatakan, bapak ambek anak padha cerdas, ya ngono lho manfaat. Mboten ngoten. Apa kata orang? Bapak ambek anak padha gak duwe rasa kasih sayang nang ngene kewan. Mosok jalan siji tumpaki wong loro. Padha mentalane. Salamane le. Wis lek ngono saiki ditumpaki salah siji ae le. Saiki aku sing numpak dhisik, awakmu sing nuntun. Apa komentar orang? Anjene bapak gak disayang nang anak. Mosok anak kon nuntun awake dhuwur. Bapak egois. Kalau sekarang begitu. Ya, keliru maneh kan? Ya boleh. Ijol saiki, sampean sing dhuwur, bapak sing nuntun. Apa kata orang? Yen anak gak duwe bakti nang wong tuwa ya ngono. Mosok bapak iku nuntun, anake numpak. Mbok sing nom ngalah. Lek mang sing tuwek ngalah. Nggak pernah bener. Itu salah satu teori pembelajaran Luqman itu efektif sekali. Dalam rangka menanamkan disiplin pada anaknya, apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai anakku, kalau kamu berada di mana saja, rasakan. Ya bunayya, saya lupa itu ayatnya bagaimana, surat Luqman itu. Intinya, kalau kamu merasakan pengawasan Allah kepada dirimu di mana saja kamu berada, maka itulah sumber disiplin yang sebenar-benarnya. Ya bunayya innaha intakum misqala habatin min khardalin fatakun fi syahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Itu surat Luqman. Surat Luqman itu surat
Keberapa surat Luqman? Surat ke-31. Surat ke-31 ayatnya nomor 16. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi syahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Le cara bahasa mriki, jika kamu melakukan perbuatan sekecil apapun, berada di dalam batu yang tersembunyi atau di langit atau dimanapun saja yang mungkin kamu merasa manusia tidak melihat, tapi yakinlah ya'ti bihallah, Allah melihat lo ya Leo. Ojo macem-macem lo. Ini pelajaran. Nanti mulai kecil anak itu ditanamkan disiplin itu wedi Gusti Allah. Rasane iki mboten ya, nek ngeden-ngedeni anake ki lho cing arek gak gelem turu cing. Ngedembe kucing ki lho cing. Jarene ibuke iki lho cing gak gelem turu, terus bapake meong, lha kulo kucinge teko tenan ngono. Nah ini akhirnya ya arek wedi sama sesuatu yang terlihat saja, tetapi dia tidak merasakan ya'ti bihallah. Coba kalau ya'ti bihallah, anak itu disiplinnya karena Gusti Allah. Oh, ndak akan berani Pak, anak-anak kita pacaran di kuburan masa sepi-sepi ndak akan berani. Oh, ya'ti bihallah. Sakniki lak mboten. Lampu merah di terabas, mana cekel polisi, oh terabas, ya saya tidak tahu kalau ada sampaian. Itu tidak ya'ti bihallah. Nah, Luqman ini mengajarkan kepada anak-anaknya, aniskur lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah, berterima kasihlah kamu kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid, barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Dan sesungguhnya ini sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk min ibadiyas syakur, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Demikian yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar semua dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi hidayah. Kalau ada yang salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minahu wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.